Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Richard Kuklinski adalah seorang keturunan Eropa yang tinggal di Amerika Serikat. Ia tumbuh di New Jersey bersama dengan ibunya yang berasal dari Irlandia dan ayahnya yang berasal dari Polandia. Mereka tinggal di kawasan yang kumuh di New Jersey. Kawasan tersebut juga dipenuhi dengan aktivitas kriminal yang tinggi. Ketika kecil, ayahnya, Stanley, bekerja sebagai buruh yang membangun rel kereta api. Ayahnya juga seorang alkoholik yang kerap memukul Richard dan ibunya, Anna. Di luar rumahnya, Richard juga sering diintimidasi oleh anak-anak lain. Stanley sangat sering memukul keluarganya sejak Richard kecil. Ketika Richard berumur 5 tahun, kakak Richard sering mendapatkan pukulan dari ayahnya. Kakaknya yang hanya berusia 8 tahun tentu tidak bisa melawan ayahnya. Suatu kali, Stanley memukulnya begitu keras sehingga kakak Richard pingsan. Sayangnya, kakak Richard tidak pernah sadar kembali dan meninggal. Stanley menyuruh seluruh keluarganya untuk berbohong bahwa kematian kakak Richard terjadi ketika ia jatuh dari tangga. Anna sendiri juga penuh dengan kekerasan. Ia juga sering memukul anak-anaknya di rumah. Berbeda dengan suaminya, Anna sering ke gereja untuk menghapuskan perasaan bersalahnya. Anna juga tidak melindungi anak-anaknya ketika mereka menerima pukulan dari suaminya. Richard pun kerap melihat kekerasan dan menerima kekerasan sejak kecil. Dan ia cukup mengerti bahwa tidak ada yang melindunginya sejak kecil. Meski tumbuh dengan masa kecil yang sulit, Richard mampu berkeluarga ketika ia dewasa. Ia bahkan dikenal sebagai ayah yang penyayang. Richard juga memiliki berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi bagaimanapun juga, kekerasan selalu mengikuti jalan hidupnya. Ketika remaja, ia sering diintimidasi oleh sekelompok remaja yang lebih besar dari umurnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk membalas dendam dan membela dirinya. Ia pun membuntuti pemimpin kelompok tersebut dan memukulnya dengan besi. Saat itu, ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi semua sudah terlambat. Richard pun merasa kuat dan penuh dengan kontrol. Ia membereskan mayatnya dan membuangnya ke perairan terdekat. Tidak lama setelah itu, Richard membuat gengnya sendiri. Richard menamai gengnya The Coming of the Roses. Ia dan anggota gengnya sering merampok dan mencuri di lingkungannya. Ia mulai mendapatkan banyak uang dari aktivitas tersebut. Aktivitas ini sering dilakukan dan mulai terdengar di lingkungan tersebut siapa yang sering merampok dan mencuri. Mereka mulai takut pada Richard dan kelompoknya. Ketika Richard mulai dewasa, ia pun mencari pekerjaan. Ia pernah bekerja di tempat pembuatan film di New York. Di sana, ia memperhatikan banyak hal, termasuk cara licik untuk mencari pendapatan tambahan. Ia menyalin berbagai film populer dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Ia juga melihat peluang bahwa film porno banyak dicari, sehingga ia juga menyalin berbagai film dewasa yang kemudian dijual kembali. Ia pernah ditangkap dan diberi hukuman penjara akibat perbuatan ini, tetapi hukumannya dibatalkan begitu ia membayar dendanya. Reputasinya mulai dikenal banyak orang, termasuk oleh keluarga mafia yang tinggal di New Jersey, yaitu keluarga De Cavalcante. Mereka pun memasukkan Richard ke komunitas mereka dan mulai memperkerjakan Richard. Awalnya Richard diberi pekerjaan untuk memukul dan merampok. Tetapi keluarga tersebut melihat bahwa Richard tidak memiliki empati terhadap orang lain yang membuatnya kandidat sempurna untuk menjadi pembunuh bayaran. Karir Richard pun dimulai sebagai pembunuh bayaran. Keluarga mafia tersebut mulai memberi tugas pada Richard untuk membunuh seseorang. Richard diberi deskripsi fisik targetnya, kegiatan dan tempat yang sering dikunjungi, serta kebiasaannya. Pada akhirnya Richard mampu menemukan orang tersebut dan mengakhiri hidupnya. Ia bahkan mampu mendeskripsikan seperti apa membunuh orang dengan senapan. Richard mengatakan bahwa hal ini sama seperti ketika kita meledakkan labu, di mana seluruh isinya tersebar luas. Karirnya dan reputasinya semakin meningkat. Richard bahkan dianggap sebagai salah satu orang penting dalam komunitas mafia tersebut. Ia juga sering menjebak korbannya dengan memanfaatkan keserakahan mereka. Ia akan mengatakan bahwa ia memiliki peluang yang bagus untuk berbisnis. Tetapi setelah pertemuan itu, hanya Richard yang kembali pulang. Ia juga sering mendapatkan pendapatan tambahan dari pekerjaannya. Dengan modus operandinya, yaitu menipu korbannya, ia juga sering menerima sejumlah cek dari korbannya. Korbannya sering mengira bahwa mereka akan melakukan transaksi dari Richard. Mereka tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir begitu mereka bertemu dengan Richard. Di sisi lain, Richard sangat senang dengan karirnya sebagai pembunuh bayaran.
Tidak hanya ia dibayar tinggi akibat pengalamannya, ia juga memiliki berbagai teknik dan perlengkapan. Ia memiliki berbagai senjata dan bahan untuk mengakhiri hidup korbannya. Ia memiliki berbagai jenis racun, pisau, senjata, dan senapan. Ia juga menceritakan bahwa ia tidak suka membunuh dengan gergaji mesin karena berantakan dan membuat bajunya kotor. Richard juga menceritakan bahwa ia pernah beberapa kali membekukan mayatnya untuk mengecoh waktu kematiannya. Hal ini sering ia lakukan untuk mengecoh polisi sehingga ia sulit ditangkap. Dari teknik ini, Richard dijuluki The Iceman atau manusia es di kalangan polisi. Bahkan ada film khusus yang menceritakan kekejaman Richard sebagai pembunuh bayaran. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Richard mulai ceroboh dan mudah panik di akhir karirnya sebagai pembunuh bayaran. Ia mulai meninggalkan jejak dan mayat. Meski dengan investigasi yang lama, yaitu kurang lebih 2 tahun, FBI berhasil menangkap Richard. Richard pernah meracun sekelompok pria karena takut mereka akan menjadi informan polisi dan melaporkan Richard. Sejak kesalahan itulah, polisi mulai mampu mengendus dan melihat jejak-jejak Richard. FBI pun mengirim polisi yang menyamar menjadi Dominic Polifrone untuk bertemu dengan Richard. Ketika mereka bertemu dan mengobrol bersama, Dominic merekam percakapan mereka. Di tengah percakapan mereka, Richard pun ditangkap. Proses pengadilan berlangsung selama 2 tahun. Seluruh keluarga korban berkumpul dan sedih, banyak yang terlihat menangis di ruang sidang. Richard sendiri tidak mengelak berbagai kejahatan yang telah ia perbuat. Akhirnya hakim memberi hukuman penjara seumur hidup kepada Richard. Diketahui jumlah korban yang ia ciptakan berkisar antara 100 hingga 200 orang. Bapak Ibu, bagi orang normal, hidup sebagai pembunuh tentu sulit. Bayangkan, pekerjaan tersebut menuntut pekerjanya untuk melihat berbagai momen mengerikan, bahkan menciptakan momen tersebut. Meski demikian, kejahatan bukanlah jalan satu-satunya untuk mendapatkan pemasukan. Ada banyak cara di mana Richard memiliki pendapatan tanpa harus melalui kekerasan. Ia bisa saja bekerja di kantor dan memiliki hidup yang normal. Jika ia ingin bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya, Richard bisa saja menyisihkan pendapatannya, lalu melipat gandakannya melalui trading forex. Tidak butuh pendidikan khusus ataupun modal yang besar untuk menjalankan trading forex, sehingga siapapun bisa terjun ke dunia trading forex. Seadanya Richard berhenti melakukan pekerjaan kotornya dan mencari pekerjaan dengan cara yang lebih halal, tentu ia bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Tetapi bukan itu jalan yang ia pilih. Pengalaman Richard bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika Bapak Ibu tertarik dengan kasus ini dengan lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Anna Horror Story. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.